Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali di Dika Channel for Education. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, jangan lupa nanti like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kita dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan sesama kita. Keputusan yang anak-anak buat untuk saling berbagi pengetahuan adalah merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat baik. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 9 dengan tema Kayanya Negeriku. Dan hari ini kita akan mendalami muatan pelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 3.3 di subtema yang pertama. Nah, kalau anak-anak memperhatikan gambar yang pada ditampilkan, tentu anak-anak sudah bisa menebak. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Kenapa? Karena di sini pada sudah menampilkan ada beberapa prinsip pokok pertanyaan di dalam wawancara. Oke, anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, di awal Pak akan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan mampu menggali informasi dan melaporkan hasil wawancara tentang suatu permasalahan. Dengan materi pembelajaran yang akan kita dalami hari ini, yakni menggali informasi melalui wawancara, tahapan wawancara, dan juga aktivitas wawancara. Baik anak-anak semuanya, jika anak-anak ingat pada pembelajaran yang lalu di tema 8, kita telah mendalami secara bersama materi tentang teks fiksi, macam-macam teks fiksi, unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi, tokoh dan penokohan, serta contoh-contoh teks fiksi lainnya. Semoga materi yang telah kita pelajari bersama tersebut tetap diingat dan yang paling penting tetap dipahami oleh anak-anak dengan baik. Karena setiap materi pembelajaran yang kita pelajari akan terus berkelanjutan dari materi yang satu ke materi yang lainnya. Anak-anak semuanya, hari ini pada bagian yang pertama kita akan melihat tentang menggali informasi melalui wawancara. Nah, langsung saja di sini Pak Didi menyampaikan bahwa wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang ditujukan untuk mencari keterangan tentang sesuatu dengan maksud tertentu. Wawancara terjadi jika ada narasumber dan pewawancara. Siapa tuh narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada orang yang diwawancari atau narasumber. Jadi, dari gambaran singkat ini kita dapat juga membuat satu kesimpulan pendek bahwa wawancara adalah suatu kegiatan percakapan antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara menggali informasi yang kemudian akan diberikan narasumber. Maka anak-anak, sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, kita harus membuat pertanyaan yang selengkap-lengkapnya, sehingga informasi yang kita dapat dari narasumber menjadi lebih lengkap. Oleh karena itu, kegiatan wawancara ini sering dilakukan oleh seorang wartawan atau reporter media pemberitaan. Jika anak-anak memperhatikan di media elektronik atau seperti televisi, banyak sekali wartawan yang menggali berita dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan menggunakan wawancara. Jadi kita pun dapat melakukan wawancara mengenai suatu hal dengan orang yang kita anggap tepat.
Lalu tujuannya apa? Tujuan wawancara adalah untuk mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber tentang suatu hal. Misalnya tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa atau persoalan yang terjadi, dan kita datang sebagai narasumber, kita akan menggali atau mencari keterangan serta informasi-informasi dari narasumber melalui kegiatan wawancara. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal, kita dapat melakukannya dengan banyak cara. Nah, oleh karena itu hari ini salah satu caranya adalah dengan wawancara. Agar wawancara dapat berjalan dengan baik, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Antara lain misalnya memastikan kesediaan narasumber. Kita harus pastikan terlebih dahulu narasumber yang akan kita tuju untuk mengajukan pertanyaan harus benar-benar tersedia. Jangan sampai kita mau melakukan wawancara tetapi kita tidak ada narasumber. Oleh karena itu kita perlu mengkonfirmasi, memastikan narasumber tersebut apakah bersedia untuk diwawancarai atau tidak. Dan yang paling penting di dalam mengajukan pertanyaan wawancara, kita harus menanyakan apa, siapa, mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Nah, ini kata tanya yang mesti selalu kita sisipkan ketika kita melakukan wawancara. Oleh karena itu di awal ini akan menyampaikan beberapa tahapan wawancara, antara lain yang pertama, pewawancara wajib memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan tujuan wawancaranya. Kemudian, pewawancara hendaknya mengikuti tata tertib dan kesopanan saat wawancara. Lalu yang ketiga, pewawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan secara sistematis dan mencatat informasi penting yang disampaikan oleh narasumber. Kenapa kita harus mencatat? Karena ini menjadi bagian dari wawancara yang kemudian akan kita pelajari tentang bagaimana cara membuat laporan wawancara pada subtema-subtema selanjutnya. Kemudian setelah wawancara selesai, pewawancara mengakhiri dengan kesan yang baik dan hendaknya mengucapkan terima kasih. Nah, ini hal yang sangat penting, sederhana tetapi sangat penting untuk kita lakukan. Nah, anak-anak di sini Pak Didi menambahkan prinsip pokok dalam merumuskan pertanyaan wawancara adalah setiap pertanyaan mengandung unsur atau rumus 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama, what, apa, ini untuk menanyakan apa yang terjadi. Kemudian, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Lalu yang ketiga ada why, mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang keempat, when, kapan, bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. Lalu yang kelima ada where, di mana, kira-kira di mana peristiwa itu terjadi. Lalu yang keenam ada how atau bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, ada peristiwa kecelakaan lalu lintas, tabrakan antara sebuah mobil dengan kereta api. Nah, ketika kita mau mengajukan wawancara kepada narasumber, kita bisa menanyakan apa yang terjadi di sana. Mungkin narasumber akan menjawab bahwa di sini sudah terjadi kecelakaan lalu lintas. Lalu kita sebagai pewawancara akan bertanya lagi, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu? Tentu ada sopir kendaraan atau masinis. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, di sana nanti kemudian narasumber akan menjelaskan bahwa kecelakaan tadi itu terjadi karena sebuah mobil menerobos rel kereta api sehingga terjadilah tabrakan. Kemudian kapan terjadi? Nah, narasumber akan menjawab kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Ya. Kemudian
narasumber juga akan menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di kota A, tapi atau kota C. Kita sebagai pewawancara juga bisa mengajukan lagi bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Maka dari sini narasumber akan menjelaskan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil dan kereta api ini dapat terjadi karena misalnya kurangnya koordinasi atau kelalaian si pengendara mobil sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, dari cuplikan ini kita juga bisa membuat sebuah wawancara dengan tema-tema lain. Nanti akan kita bahas ya, bisa akan mempraktekkan pada pertemuan yang kedua tentang sebuah wawancara. Kan seorang pewawancara dan juga seorang narasumber. Di sana nanti ada sebuah tema yang kemudian akan diwawancarai oleh seorang pewawancara. Nah, anak-anak semuanya, maka langkah selanjutnya kita harus memperhatikan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika wawancara. Yang pertama tadi sudah banyak dikatakan, memastikan kesediaan narasumber. Terus yang kedua, jangan lupa mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara. Jadi misalnya, kalau narasumber kita adalah seorang atlet sepak bola dan kita mau mewawancarai tentang sepak bola, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan seputar dunia sepak bola. Kalau narasumber kita adalah seorang ahli di bidang pendidikan, maka kita harus siapkan pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan. Jadi pertanyaan yang kita siapkan itu harus dipastikan sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan dalam kegiatan wawancara tersebut. Lalu yang ketiga, untuk menggali informasi dari narasumber dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Nah ini kata tanya ini seperti yang sudah pada dikatakan tadi. Nanti anak-anak bisa sambil mempelajarinya lagi. Baik anak-anak semuanya, lalu bagaimana kriteria pertanyaan yang baik? Sebelum melakukan wawancara, kita perlu menyiapkan daftar pertanyaan dengan kriteria pertanyaan yang baik. Kriterianya apa? Kriterianya adalah pertanyaan tersebut sesuai dengan topik wawancara. Lalu ada kesinambungan antar pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga itu tidak nyambung. Nanti ya kegiatan wawancaranya malah tidak jalan lagi. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Karena wawancara ini merupakan kegiatan yang resmi, maka kita harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu bahasa yang bagaimana? Bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian pertanyaan juga harus mampu menggali banyak informasi. Jadi sebisa mungkin kita merumuskan pertanyaan yang kira-kira ketika dijawab oleh narasumber akan memberi banyak informasi padahal kita hanya mengajukan satu pertanyaan yang singkat. Nanti pada dia akan ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara membuat pertanyaan yang dari satu pertanyaan tapi mampu menggali banyak informasi. Kemudian, mencatat atau merekam setiap jawaban dari narasumber. Nah, karena kita sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin bagus, kita bisa menggunakan alat perekam. Rekamlah kegiatan wawancara tersebut, kemudian kita simpan dan kemudian akan kita gunakan sebagai laporan wawancara. Karena laporan wawancara yang dihasilkan nanti itu bisa kita jadikan sebagai sebuah berita, sebuah tulisan, sebuah karya yang lainnya. Baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Maka sebagai latihan pengetahuan ada 5 pertanyaan penuntut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan wawancara. Sebutkan 4 tahapan dalam wawancara. Lalu sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Sebutkan kriteria pertanyaan yang baik sebelum melakukan wawancara. Dan yang terakhir adalah jelaskan perbedaan antara
wawancara dan narasumber. Nah, semua sudah paling dijelaskan. Silakan anak-anak menulis jawabannya pada latihan kalian semua. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang paling disampaikan bermanfaat dan berguna bagi anak-anak semuanya. Tuhan